Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji dan menalaah daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fa yaqul ya Rabb anna li hadhihi fa yaqul bistighfari wa la tikallak. Rawahu Ahmad. Wa fi lafzin 'inda al-Baihaqi inna Allah la yarfa'ul 'abda darajatah fa yaqulu rabbi anna li hadhihi darajah fa yaqulu bi du'ai waladika lak au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fa yaqulu ya Rabb anna li hadha fa anna li hadhihi fa yaqul istighfari waladika lak ay bi du'ai waladika lak wa fihi dalalatun ala anna istighfar al-walad au du'a'ahu liwalidayhi ba'da mautihima yasilu ilayhima wa yazidu fi 'uluwi darajatihima. Syari'atun salahul walad kama jaa mufassiran fil hadits alladhi rawahu Muslim wa ghairihi min hadis Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min thalathah illa min sadaqin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Qala al-Qurtubi hadhihi thalath khisal innama jara 'amaliha ba'da al-maut 'ala man nasabat ilayhi li'annahu tusabbibu fi dhalik wa harasa 'alayhi wa nawah thumma inna fawaidaha mutajaddidah ba'dahu daimah fasara ka'annahu basharaha bil fi'li wa kadzalika kullu man sannahu al-insan minal khair fatuqarrir ba'dahu bidalilin qaul sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis yang kita coba untuk talaah dan kaji kemarin, hadis berkaitan dengan qabdur ruh, dicabutnya nyawa, baik bagi orang yang beriman maupun bagi orang yang kada beriman, baik bagi orang yang soleh atau bagi orang yang kada soleh. Nah, insyaallah bab selanjutnya fi istighfari wa du'ai walad as-salih liwalidayhi ba'da wafatihim, berkaitan dengan istighfarnya dan doanya seorang anak saleh untuk kedua orang tuanya. Ini yang biasa kita lakukan, yang biasa kita kerjakan dan perbuat. Ada istilah haulan, menghauli orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini yang kadang keliru kita. Saat ketika ada acara haulan untuk si fulan kita datang, kita umpat mendoakan. Tapi orang tua kita saronganan jarang didoakan. Bahkan kada suah mendoakan, itu keliru. Jadi jangan sampai acara haulan umpat harus di mana-mana, tapi mendoakan orang tua kada suah sama sekali. Kalaupun suah setahun sekali. Padahal Rasul sudah menyebut dan menjelaskan saat ketika seorang meninggal dunia, satu di antara tiga yang terus akan yatajaddad, yang terus akan mengalir dan memberikan manfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu tidak lain dan tidak bukan awwaladim sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Itu jelas hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka itu yang sangat diinginkan dan diharapkan oleh orang tua kita. Sebab karena doa sang anak, maka kedua orang tuanya di alam barzah sana mendapatkan kemuliaan. Ini ada kisah orang yang sudah meninggal dunia lalu mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah di dalam kuburnya. Takajub dia, lalu bertanya, anna li hadhihi darajah ya Rabb, ya Allah, sebab karena apa aku bisa mendapatkan kemuliaan ini darimu? Sebab karena apa aku bisa mendapatkan keistimewaan ini ya Allah? Apa penyebabnya itu apa? Apa kata Allah? Bistighfari waladi laka. Kemuliaan ini kau dapatkan sebab karena anakmu di dunia yang masih hidup mendoakan untukmu. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi salih. Allah akan angkat derajat orang yang saleh. Allah akan angkat derajat orang yang beriman. Fayaqulu ya Rabb, lalu orang itu berkata, ya Allah, anna li hadhihi, dari mana kok bisa saya dapatkan keistimewaan ini? Rasa-rasanya amalan pun mungkin kada tapi banyak, kebaikan yang sudah ia perbuat pun mungkin tidak seberapa, tapi kenapa kok dapat kemuliaan dan keistimewaan? Itu Allah berikan, baik dia di dalam kuburnya, nanti juga di akhiratnya, di dalam surganya. Apa jawaban Allah? Fayaqul, Allah berfirman, bistighfari waladika laka. Itu sebab karena anakmu memohonkan ampunan kepadaku untukmu, kata Allah. Dosa-dosamu aku ampuni.
Kok bisa? Karena anakmu yang memohonnya. Maka sangat naib kalau ada orang bahaulan, beracara tahlilan, beracara arwaan, apalah namanya, minta didoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tapi anaknya kada umpat berdoa. Itu naib, kasihan kita. Dalam hadis bukan doa orang soleh, bukan doa ustadz, bukan doa kiai, kada. Doa anaknya. Itu anaknya yang utama dahulu. Anu Pak Ustadz ulun kada bisa membaca doa, kada hafal. Bukan masalah hafal kadanya, hendak kada. Amun kada hafal sekalipun, amun kada bisa, minimal aminahkan. Sebab kalimat amin, istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkan ya Allah, kan begitu. Minta agar Allah mengabulkan doa yang dibaca oleh ustadznya, yang dibaca oleh orang lain. Sebab mungkin anaknya yang kada kawan, anaknya yang kada paham, anaknya kada bisa, aminahkan. Ini sudahlah kada membaca, kada pulang mau mengaminahkan. Sibuk bepandiran aja di luar sana, menghambur rokokan pula. Itu kita melihat kadang-kadang ada dan kayak itu ada. Padahal anaknya yang utama. Ketika meninggal, Masya Allah, tabarakallah, amun kita meninggal. Anak kita namanya bayangakan kita. Anak kita nang memohon ampunan kepada Allah untuk kita. Anak kita nang mengirimkan doa terus untuk kita, kada hanya menanti setahun sekali, kada setiap waktu dia doakan kita. Apa kada mulia kita di sisi Allah, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah. Makanya dalam kisah ini ingat takjub, kenapa ya Allah aku kok bisa mendapatkan kemuliaan ini? Kenapa ya Allah aku bisa mendapatkan keistimewaan ini yang engkau berikan? Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Ujar Allah, bistighfari waladika laka, sebab karena anakmu nang memohonkan ampunan kepadaku untukmu, ujarnya. Maka alangkah bahagianya kita, namun anak kita saat ketika kita meninggal lalu itu nang dilakukannya. Kadang melihat sekali setahun berdoa, kadang hanya sekali setahun, tapi setiap waktu berdoa, setiap 5 waktu memohonkan, bahkan di luar 5 waktu ia minta akan kepada Allah. Di dalam sholat tahajudnya ia sisipkan, ia kirimkan Fatihah untuk kita. Rasulullah dalam satu riwayat ketika lewat di kuburan, lalu Rasul kirimkan Fatihah untuk semua yang ada di dalam itu kubur. Berkat daripada Fatihah Rasul, itu azab mereka yang didapatkan di dalam kubur Allah angkat, Allah ringankan. Allah ringankan. Berkat Fatihahnya Rasul. Berkat ada yang mengirimkan Fatihah. Bayangkan kalau satu Fatihah, sekali Al-Fatihah yang kita baca, lalu kita hadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, dapat mengakibatkan Allah angkat dan ringankan siksaan dan azab mereka di dalam kuburnya. Fama baluna, lalu bagaimana kalau yang mengirimkan Fatihah itu anak kita yang dikhususkannya untuk kita? Ini kita kada ada siapa-siapa, kada ada sangkut pautnya. Ada umat Islam, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada orang-orang muslim laki perempuan, orang-orang yang beriman laki perempuan, dan orang yang sudah meninggal mendahului dan yang masih hidup. Berkat doa satu orang untuk semuanya, Allah angkatkan derajatnya, Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Ini bukan siapa-siapa, hanya sebatas seorang muslim, apalagi seorang muslim anak kandung kita, mengkhususkannya untuk kita. Alangkah bahagianya kita. Itu hadisnya sudah jelas. Maka ujar ulama, fihi dalalatun ala anna istighfar al-walad
au du'aahu liwalidayhi ba'da mautihima yasilu ilaihima. Di hadis ini dalil, ini kita bisa jadikan sebagai dasar dalil menyebutkan bahwa doa istighfarnya seorang anak memohon ampunan kepada Allah dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, doa anak untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia yasilu ilaihima, satu, sampai kepada mereka, sampai untuk mereka, wa yazidu fi ulumi martabatihima, dan yang kedua, dengan doa itu, dengan istighfar itu dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Itu dua, itu dapat. Satu, Allah ampunkan dosa kesalahan kita. Dua, Allah angkat derajat dan Allah berikan kemuliaan untuk kita. Itu berkat doa anak kita. Maka kita selaku anak, kan tentu nih sekarang mungkin selaku abah ya, anak juga iya, karena mungkin jadi abah aja, jadi ummah aja, pasti jadi anak juga, karena kita dilahirkan dari seorang rahim. Makanya kita berisi abah, kita berisi anak, berarti status kita bisa sebagai abah, bisa juga sebagai anak. Doakan abah kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jangan kata. Sebab insya Allah ketika kita mendoakan orang tua kita, tuh anak kita kayaknya juga akan mendoakan kita. Kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang baik. Untuk ajarkan, biar supaya inya kayaknya ingat bahwasanya aku dahari waktu halus dibawa abah untuk ziarah ke rumah, ke makam nenek, ke makam kakek. Sehingga nanti dia dewasa, kita sudah meninggal dunia, ia pun akan membawa anaknya. Untuk apa? Mendoakan kita. Sehingga terus doa itu mengalir, kada suah putus. Berhenti dari anak kita, karena anak kita sudah meninggal dunia, tapi cucu kita mendoakan kita. Berhenti dari cucu kita, cicit kita mendoakan kita. Sebab masa kematian atau setelah kita dikuburkan bisa jadi masa itu jauh lebih lama dari masa hidup kita. Itu bisa jadi. Kita kan paling hanya 50, 60, 70-an. Tuh ada orang yang sudah meninggal ratusan tahun sudah di dalam kubur, belum juga kiamat tiba. Berarti masa di dalam kubur lebih lama daripada masa hidup di dunia. Karena mungkin anak kita aja yang akan menjumpai, yang akan mendoakan kita, cucu kita, cicit kita, terus didoakannya. Jadi lagi-lagi ini pelajaran memang untuk kita, sebab tidak sedikit yang kita temukan saat ketika mungkin acara haulan, ada orang mengadakan acara haulan, ma'arwah, mahaul, tapi anaknya kada umpat mendoa. Atau kita umpat bahaulan kemana-mana, tapi abah umat kita kada suah dikirim makan doa. Itu keliru. Sebab yang ia harapkan tuh kita anaknya. Makanya ujar ulama, syaritatun salahul walad kama ja'a mufassiran fil hadis. Dengan syarat yang mendoakan itu anaknya. Anaknya yang soleh, anaknya yang baik, yang kemudian mendoakan orang tua, anaknya yang diutamakan. Maka saya pernah ceritakan ada kiai amun melihat anak nang daripada sahibul hajat, apa sahibul hajat, anak mengadakan aulan untuk orang tuanya, tapi kada umpat mengaminakan, kada umpat berzikir, mengirimkan Fatihah, mengirimkan baca Quran, bulik sidin kada mendoakan. Ujar sidin, bukan aku nang Pais yang semestinya mendoakan abahmu, kau nang mendoakannya. Ini orang yang disuruh membacakan Yasin, orang yang disuruh membacakan tahlil, orang yang disuruh membacakan doa, tapi inya baca sedikit pun kada. Itu tadi saya katakan, andai kita kada kawa, andai kita kada bisa, minimal aminakan tuh doa. Umpat bacakan surat Yasin, kirimkan ke orang tua kita.
Sebab Rasul katakan iqra'u yasin ala mautakum, bacakan yasin olehmu untuk mautakum. Mautakum di situ kata ulama qablal mauti wa ba'dal maut. Sebelum meninggal, sesudah meninggal. Makanya amun ada orang salihatannya hendak sakarat, sudah aku karena masalah bacakan hayasin. Ujar ulama dalam kitab ditadkiri ruh, untuk mengingatkan ruh akan hari kebangkitan, itu baca yasin. Amun juga kada meninggal uyuh kelihatannya, bacakan surah Ar-Ra'd litaslisuhulati khurujir ruh, untuk memudahkan roh itu keluar dari jasadnya, bacakan surah Ar-Ra'd. Itu disebutkan oleh ulama dalam kitab berdasarkan daripada hadis. Anta lihat sudah ada gelagat-gelagat hendak meninggal, bacakan yasin boleh. Jangan hanya menek, udah baca yasin, tambah menek kawan. Menek hanyar panas awaknya, hanyar menek kepalanya, sudah kelubuhannya berkumpulan yasin wal Quran, ba'amuk sidin. Aku ya kadang hendak mati, hanyar menek, ya, belum lagi ada tanda-tanda itu kainan. Namun ada tanda-tandanya, kan ada itu tanda-tandanya. Namun dalam kitab itu tandanya sudah mulai hidungnya mulai tak turun, sudah batis telapak batisnya mulai lentok, sudah ada tanda-tanda fisiknya. Bacakan yasin. Itu kata ulama litadzkir ruh yaumil ba'thi, untuk mengingatkan roh pada hari kebangkitan nantinya. Wa mautakum wa ba'dal maut, dan sesudahnya. Maka karena masalah amun sesudah orang ada yang meninggal, bacakan yasin. Baik sebelum dikuburkan atau sesudah dikuburkan, yasin wal Quran, atau kapan saja kirimkan bacaan yasin kita untuk mereka. Nah ini mestinya. Jadi kata ulama, dua keistimewaan dengan doa dari anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Satu, dalalah ala istighfar anna doa'ahu yasilu ilaihima, doanya sampai untuk kedua orang tuanya, dan Allah ampunkan dosa dan kesalahannya, serta Allah angkat dan berikan kemuliaan untuknya. Syaratnya anaknya yang mendoakannya. Syarithah salahul walad kama ja'a mufassiran fil hadis, sebagaimana disebutkan oleh Rasul dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata anhu amalu. Dalam riwayat lain idza mata ibnu Adam, ini hadis, idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalathah, putus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmun yuntafa, lalu waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, hadhihi thalatha khisal innama jara amaluhuma ba'da al-maut ala man nusibat ilaih li'annahu tusabbibu fi dhalika wa sa'adaihi wa nawah. Thumma inna fawaidaha mutajaddidah ba'dahu daimah. Lihat kata ulama, fawaidahu mutajaddidah, artinya kada putus-putus, terus berulang-ulang. Andai dengan kita bersedekah, lalu sedekah itu dimanfaatkan oleh orang banyak, selama ia dimanfaatkan terus, pahala akan mengalir. Mutajaddidah, bukan sekali dapat pahalanya lalu sudah berhenti, tidak, terus akan ia dapatkan. Begitu juga dengan doa anak soleh, doa seorang anak untuk orang tua, bukan sekali berdoa lalu diterima, lalu mendapatkan ampunan orang tua karena doa anak, tapi ketika anak itu terus mendoakannya, mutajaddidah, faedahnya terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Fasara ka'annahu basyaraha bil fi'il. Jadi seakan-akan kata ulama, inya nang memohon ampun kepada Allah berkat daripada doa anaknya. Jadi andai anaknya terus meminta ampunan kepada Allah untuk orang tuanya,
itu akan berulang-ulang Allah ampunkan, terus menerus Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan, dan Allah akan angkat derajat orang tuanya. Bukan hanya cukup sekali mutajaddidah, seakan-akan kata ulama basyara hadil fa'il, seakan-akan yang melaksanakan dan yang mengerjakan itu ingat yang meninggal tadi, seakan-akan. Maka saya pernah dapatkan suatu cerita, penduduk kubur itu berebut mendapatkan banyu. Jadi ada banyu, mau air mancur lah, kayak kira-kira kayak itulah. Berebut mereka mendapatkan, ingin memperolehnya. Bawa mata masing-masing menampung. Tapi ada seekor yang ceritanya itu kada umpat berebut. Lalu ditakunakan, aja kada butuh banyu kah? Orang maka butuh air, karena air ini identik dengan kebutuhan pokok. Orang kada bisa hidup tanpa banyu. Kada umpatkah untuk mendapatkan banyu? Ujarnya, sagan apa aku berebut untuk mendapatkan banyu. Banyu itu alhamdulillah datang saronganan. Lalu kemudian setelah waktunya tiba, ini banyu putus. Lalu mau kada mau ia pun umpat berebut. Saat ketika ditanya, kemarin kada umpat berebut, kenapa wayah ini umpat berebut? Apa ujarnya? Dahulu ada mengirimkan khusus. Ini diibaratkan dan dipermisalkan bahwa banyu itu adalah doa yang dikirimkan oleh umat Islam untuk mereka yang sudah wafat. Maka masing-masing dari mereka yang sudah meninggal menginginkan ampunan daripada Allah, itu yang diperabutakan. Sementara ini orang kada umpat berebut karena anaknya khusus mengirimkan untuk ini. Kenapa putus? Karena anaknya orang waktu itu meninggal. Anaknya meninggal, lalu kada ada lagi yang mendoakannya. Mau kada mau, dia pun umpat mencari banyu tadi. Ini satu di antara kisah yang mengisahkan betapa pentingnya doa anak untuk orang tuanya. Dan itu memberikan manfaat berkelanjutan, berketerusan. Itu kata Imam Al-Qurtubi, faka'annahu basyaraha bil fi'li wa kadzalika kullu man ma sannahul insan minal khair. Begitu juga dengan setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan kebaikan yang ia perbuat, fataqarrara ba'dah, dan itu berulang-ulang kebaikan pahala yang akan ia dapatkan. Kenapa? Orang yang sesudahnya mencontoh dan melanjutkan kebaikan itu. Maka kita perlu ingat, amun hendak melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu baik dan bakal akan diumpati oleh orang sesudah kita, alhamdulillah, pahalanya terus akan mengalir walau kita sudah meninggal. Ya takarrar, terus berulang-ulang pahala. Kenapa? Karena kebaikan yang kita perbuat dicontoh orang. Tapi manakala kebaikan yang, saya ulangi, manakala yang kita perbuat dan keburukan yang kita lakukan lalu dicontoh orang, maka dosanya pun terus akan mengalir. Ini yang berbahaya. Maka kita perlu ingat, ini bakal akan dicontoh orang. Kita selaku orang tua jangan sampai melakukan hal yang kada baik, sebab akan dicontoh dan dilanjutkan oleh anak kita. Pengurus dalam suatu organisasi, andai ingin melakukan suatu gebrakan, pikirkan dahulu baik apa kada. Amun baik, andai dilanjutkan oleh pengurus selanjutnya, berarti kita punya kebaikan, terus akan mengalir untuk kita. Tapi kalau itu kada baik lalu diikuti oleh orang-orang sesudah kita, maka dosanya pun akan berketerusan. Ini kata ulama. Qala wa inna ma khassa hadhihi thalatha bi dzikri fi hadzal hadits li'annaha usulul khair wa aghlabu ma yuqsadu min wa aghlab ma yaqsudu ahlul fadli bi baqa'ahu ba'dahu. Kata ulama, kenapa di dalam ini hadis hanya disebutkan 3? 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak soleh yang mendoakan orang tua. Kenapa hanya 3 ini saja? Li'annaha usulul khair, sebab yang 3 ini kata ulama pokok dari segala kebaikan. Sedekah, ilmu, lalu doa.
Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang paling ini merupakan pokok dari segala kebaikan, pokok kebaikan. Maka yang pokok-pokok ini, andai 3 hal ini kita terapkan, maka kebaikan itu akan terus berulang. Sedekah jariah, apa aja yang kita sedekahkan, apa aja yang kita perbuat, baik itu dalam bentuk harta maupun dalam bentuk amalan. Kita tinggalkan kebaikan lalu diumpati orang, dilanjutkan orang, pahalanya terus mengalir. Ilmu yang kita ajarkan, lalu diajarkan oleh orang lain ke orang lain lagi, terus berkelanjutan, maka ilmu itu bermanfaat dan kita mendapatkan manfaatnya, terus berkelanjutan. Begitu juga dengan anak soleh itu tadi. Baik, maka itu kata ulama disebutkan 3. Dan ini bisa muncul cabang-cabang dari 3 utama itu tadi. Wa fihi ma yadullu 'ala al-hadd 'ala takhlidil 'ulum ad-diniyah bit-ta'lim wa tasnif wa 'ala al-ijtihad fi amril aulad 'ala tariqil khair was salah wa wasiyatuhum bid-du'a 'inda mautihi wa ba'dal maut. Begitu juga dengan ilmu. Biar supaya jangan sampai ada yang kada paham dengan ilmu agama terus diajarkan. Itu memberikan manfaat. Dan anak-anak yang soleh yang kita bimbing ke arah yang benar, dan wasiat yang kita berikan kepada mereka ba'dal maut, sesudah kita wafat, terus kebaikan. Makanya para nabi itu dalam Al-Quran itu kan memberikan wasiat untuk anaknya. Sebelum meninggal itu mesti ada wasiat. Wasiatnya apa? Madza ta'buduna min ba'di. Bukan wasiat wa madza ta'kuluna min ba'di. Orang tuanya bukan mengingatkan apa yang kau makan imbah aku mati, kada. Tapi justru apa yang akan engkau sembah nanti setelah aku mati. Artinya jangan sampai kau keluar dari Islam. Jangan sampai kau goyah akan keimananmu kepada Allah. Itu yang diingatkan. Makanya ketika kita andai ada orang yang kita cinta meninggal, kan dalam hadis itu kata Imam Al-Qurtubi menukilkan sebuah hadis, Rasul katakan, andai ketika kita datang ke orang yang meninggal atau seorang meninggal dunia, lalu orang-orang di sekitarnya mengucap apa yang dia ucapkan, itu malaikat akan mengaminakan. Maka oleh karenanya adab dalam bertakziah itu ucapakan yang baik, jangan kadang yang baik. Karena malaikat mengaminakan. Fa'inal malaikatu aminuna ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Amun diucapkan yang kada baik, ujar malaikat amin. Istajib ya Allah, kabulkan apa yang diucapkannya. Itu malaikat yang mengaminakan. Tapi kalau kita ucapkan yang baik, istajib ya Allah, kabulkan apa yang diinginkan. Maka ujar ulama, ucapkan yang jangan kada baik, yang baik aja. Ini kadang-kadang ada mati lakinya, anaknya banyak pulang, apa ujar umahnya, ya Allah bang, kau ini mendahului aku, jangan bini tadi, kayak apa aku menghidupi anak-anak kita ini aja, kayak apa aku menghidupi anak-anak kita, kasihan inya kada ada lagi yang memberikan nafkah, sanggup juga kah aku ya, kayak apa, ujar malaikat amin. Nah, tuh hawas. Maka hidupnya susah. Karena kadang mengingat lagi, mau ucapkan apa yang kada baik tadi. Kayak apa anak kita, siapa yang memelihara, siapa yang menjaga, siapa, dan macam-macam lah ucapannya. Padahal laki kita hanya wasilah perantara. Maka ada seorang wanita ketika meninggal suaminya, anaknya masih halus-halus, lalu ditanyakan kepada sang ibu, bagaimana kau bisa setelah wafat suamimu untuk menjaga dan memberi makan anak-anakmu? Maka selama ini kan lakimu nang begawi, kau kada begawi, lakimu nang begawi, lalu meninggal lakimu, kayak apa kau menghidupi anakmu? Apa jawabannya? Alimtu anna zawji akala la razzaq, fa in dhahabal akal baqiya razzaq. Oh, itu yang mantap itu. Aku tahu betul, ujarnya, lakiku itu akala, hanya bisa menikmati rezeki saja. La razzaq, bukan yang memberi rezeki. Bukan yang memberi, hanya sebatas
menyampaikan, hanya sebatas menerima lalu menikmatinya. Bukan yang memberi rezeki, bukan, kata sini. Maka oleh karenanya fa in zahabal akal baqiyar razaq, sekalipun yang menikmati rezeki itu tiada, tapi sungguh yang memberi rezeki tetap ada sampai batas, sampai waktu tak berbatas. Itu mantap. Jadi yakin dia, bukan masalah, bukan lakiku yang memberi rezeki, kadang yang memberi rezeki Allah. Aki mati, Allah masih ada. Allah kadang akan mati, hayyun la yamut. Itu nang mantap itu. Akidah keimanan yang kayak ini nang mesti kita harus mantapkan, tanamkan kepada jiwa anak-anak kita. Makanya wasiat di dalam Al-Quran itu ketika nabi-nabi meninggal, ketika para rasul meninggal, itu wasiatnya apa? Jangan kada menyembah Allah. Kayak itu juga dengan kita, ingatakan anak kita, jangan kada sembahyang. Ingatakan, wasiatakan. Aku wasiatkan sembahyang jangan tinggalkan. Iman pertahankan. Itu mestinya kita ingatakan. Jangan hanya memikirkan dunianya. Dunianya akan ikut dengan akhiratnya. Akhirat utamakan, dunia akan ikut. Karena kalau sudah Allah ridha dengan kita, maka apapun, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang kita hajatkan, yang kita butuhkan, Allah akan berikan. Maka cari dulu ridha Allah. Ibaratnya kalau masalah itu cari akarnya untuk bisa menyelesaikan. Apa akarnya, apa masalahnya, cari ke akarnya, lalu cari, setelah itu lalu insya Allah akan teratasi semuanya. Umpamanya kayak model apa? Musibah yang berkelanjutan, ya takarrar. Cari akarnya, kenapa ini? Oh ternyata ini. Nah akarnya itu yang diselesaikan, sehingga ketika akarnya diselesaikan, insya Allah peristiwa dan kejadiannya tidak akan sampai terjadi. Karena akarnya dicarikan solusinya. Tapi kalau hanya sebatas ketika peristiwa dan kejadian, lalu kemudian ini itu tetap akan berkelanjutan, berketerusan. Baik. Wa fil hadis fadilatul zawad li raja'il waladis salih wa fihi uluwi darajatil abdi bi du'ai waladihi lahu wa istijabati hadha du'a lima rawahu Muslim wa ghairihi min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithl wa fi dhabdin lahu man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malak al muwakkal bih amin walaka bimithlin. Dan hadis ini kata ulama menjelaskan tentang fadilatul zawaj, keutamaan dan keistimewaan menikah. Kan yang kada putus tadi apa? Anak soleh yang mendoakannya. Secara tidak langsung ada makna yang tersirat di dalam hadis ini. Apa? Fadilatul zawaj. Hadis ini secara tidak langsung menjelaskan keutamaan menikah. Sebab kadang mungkin beisi anak amun kadang menikah. Nang sudah menikah aja belum tentu punya anak. Tapi amun punya anak sebelum menikah, itu nang bahaya tuh. Belum lagi menikah sudah beisi anak, itu bahaya. Maka menikah dengan sebab karena menikah kita punya anak. Makanya kata ulama, sabab menjadi penyebab dapatnya seorang anak yang dihukumkan halal dan benar menurut agama, yang kemudian sebab karena doanya kita mendapatkan ampunan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka ada hadis yang itu diperuntukkan untuk dirinya. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqin nisfal baqi, tinggal yang separuh lagi untuk ia bertakwa. Kenapa? Karena sudah ia mampu dan bisa menjaga diri daripada perbuatan zina.
Ketika ia ingin memandang seorang wanita, yang ia pandang istrinya. Ketika ia ingin menyalurkan hasrat seksnya, ada istrinya. Separuh agama telah ia sempurnakan, tinggal separuhnya untuk ia bertakwa kepada Allah. Dan sebab karena menikah, dia punya anak, dan anaknya inilah tentunya yang akan mendoakan lirajail waladis saleh. Tujuannya untuk apa kita menikah? Semoga Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh. Itu gitu. Makanya doa para nabi, satu diantaranya ketika tidak punya anak, apa? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku seorang diri. Ini anak dapat keturunan, biar keturunanku yang akan melanjutkan dakwah ini. Biar keturunanku yang akan melanjutkan perjuangan ini. Itu niat kita. Maka kita menyatakan nikah itu bukan hanya sekedar nikah lalu kemudian bersenang-senang, tapi niatakan untuk ibadah. Semoga dengan pernikahan ini kita dapat keturunan-keturunan yang soleh, yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah, yang memperjuangkan agama Allah. Itu kita niatakan. Nah, jadi kata di sini kata ulama, wa fil hadis fadilatuz zawad li raja'il waladis saleh. Menjelaskan secara tidak langsung keutamaan menikah dan berharap dengan semoga melalui pernikahan ini Allah berikan keturunan-keturunan soleh. Maka saat ketika ada orang menikah itu doakan, Allahumma barik lakuma wa barik alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi jangan sampai kita datang makan boleh doakan. Barakallah, semoga Allah berkati, semoga Allah anugerahkan kebaikan kepada kalian berdua. Barakallahu lakuma, dalam segala kebahagiaan. Sebab kehidupan itu ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya bahagia, ada kala sedih. Maka dalam kesenangan, dalam kebahagiaan Allah berkahi. Semoga itu membawa kepada kebaikan. Wa barakallahu alaikuma. Dan andai kau menghadapi dalam rumah tanggamu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak engkau sukai, tetap membawa kepada kebaikan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, keturunan-keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Itu doa para nabi. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semuanya minta anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.